Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal tes intelijensi umum ya dari soal CPNS tahun 2024. Itu soal analisis data part 1 atau bagian pertama. Nah, di sini ada tabel ya. Yang berisi tabel itu ada kolom nama channel, kemudian subscriber dan jam tayang. Nah, di sini ada jumlah subscriber dan jam tayangnya. Nah, dengan syarat ini ya. Suatu channel YouTube dapat dimonetisasi jika memenuhi syarat jumlah jam tayangnya minimalnya 5.000 jam dan banyaknya subscriber itu adalah 1.000. Maka channel YouTube yang bisa dimonetisasi adalah apakah A, B, dan C, B, A, B, A, F, dan G, C, E, F, dan Y, D, E, A, E, dan F, dan E, F, G, dan Y. Kita lihat ya, ini merupakan soal SKD tahun SKD CPNS tahun 2023 ya, artinya sudah pernah masuk dalam ujian CPNS. Nah, kita lihat nama channelnya kembali dan pilihannya. Nah, syaratnya tadi adalah 5.000 jam tayang dan 100.000 subscriber. Nah, dikatakan di sini kata dan pada syarat artinya keduanya harus dipenuhi. Berarti harus 5.000 jam tayang dan subscribernya minimal 1.000. Kita lihat ternyata A memenuhi, B tidak karena subscribernya kurang, C juga tidak karena subscribernya juga kurang, D juga tidak karena jam tayangnya kurang, E memenuhi ya 1.600 ini 5.200, F memenuhi juga, nah, dan G tidak memenuhi serta Y juga tidak memenuhi. Maka yang memenuhi di situ adalah A, dan E, F. Nah, sesuai dengan ini kita bisa lihat bahwa jawaban yang benar adalah D ya. A, E, dan F. Selanjutnya nomor yang kedua. Di sini kita perhatikan peserta, kemudian tuvalnya berapa, TPA-nya berapa, dan ujiannya, nilai ujiannya berapa, ujian masuk maksudnya ya, jam masuk. Abdul, Burhan, Caca, Dandi, dan Esa. Nah, di sini ada nama nilai-nilainya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, di sini ada syarat untuk mendaftar dari PTX perguruan tinggi X adalah memiliki kemampuan TOEFL. Jadi dia melanjutkan ini ya, mendaftar S2 misalnya ya. Mempunyai TOEFL minimal 500 atau TPA-nya 450 serta nilai tes masuk minimal wajib lulus dengan nilai minimal 85. Yang berhak lolos pada tabel di atas adalah A. Abdul, Burhan, dan Caca, B. Abdul, Dandi, dan Caca, C. Esa, Dandi, dan Burhan, D. E. Abdul, Burhan, dan Dandi, serta E. Dandi, Esa, dan Burhan. Kita lihat ini merupakan soal prediksi atau soal latihan saja. Jawaban. Kita lihat pesertanya adalah tabel kembali ya, tampil pesertanya yaitu Abdul, Burhan, Caca, Dandi, dan Esa. TOEFL-nya ada kelihatan 500, 400 dan seterusnya ya sampai Esa sampai di sini ya ujiannya. Nah, kemudian syarat memiliki kemampuan TOEFL itu minimal 500 atau TPA-nya 450 serta nilai tes masuk minimal wajib lulus dengan nilai minimal 85. Artinya tes masuk wajib lulus ya. Nah, jadi yang di situ adalah Abdul, Burhan, Dandi yang lulus ujian masuk di sini. Kita bisa lihat ya. 87 ke Abdul. Kemudian Burhan 86 tapi salah satunya tidak ya. Kemudian Caca ini cocok tapi di sini tidak. Kemudian Dandi ini cocok dan semuanya cocok. Dan terakhir Esa salah bagian TOEFL dan bagian ujiannya. Nah, dari sini ujian saja ini cuma 3 orang yang bisa lulus. Nah, di situ dikatakan bahwa TOEFL minimal 500 atau TPA 500. Artinya selesai lulus TOEFL-nya atau TPA-nya saja atau TOEFL-nya saja dan jelas lulus ujian itu bisa diloloskan. Nah, kalau kita lihat Abdul ini di sini 500 TOEFL-nya lolos meskipun TPA-nya tidak lolos. Kemudian Burhan TOEFL-nya tidak lolos tapi TPA-nya lolos ya. Selanjutnya yang lolos ujian lagi yaitu Dandi, TOEFL-nya lolos dan TPA-nya lolos. Maka ya hanya Mbak Abdul, Burhan, Dandi yang lulus ujian masuk. Nah, ini kata memiliki kata hubung atau berarti salah satunya ya. Ya itu memenuhi kriteria maka akan lulus. Jadi Abdul, Burhan, dan Dandi adalah jawabannya. Itu bagian D, Abdul, Burhan, dan Dandi.
Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Perhatikannya jenis motor Januari, Februari, Maret: Honda Blade, Yamaha Mio, Suzuki Next2, Suzuki Ninja R2, Honda Beat. Nah, pada bulan Januari itu sudah ada jumlah yang laku, kemudian Februari juga ada, kemudian Maretnya juga ada ya. Nah, kita lihat tabel penjualan motor 3 tahun terakhir. Persentase tertinggi penjualan dari Februari ke bulan Maret adalah A. Honda Blade, B. Yamaha Mio, C. Suzuki Next2, kemudian Suzuki Ninja RR, dan E-nya adalah Honda Beat. Ini merupakan juga soal prediksi CPNS tahun 2024. Kita jawab. Jenis motornya kita ambil kembali, kemudian persentasenya. Persentase Honda Blade itu adalah 125 dikurang 120 ya, karena di ini adalah Februari kemarin ya, berarti kali 100%, sehingga hasilnya adalah 5 per 120 kali 100% atau sama dengan 0,42 kali 100% sama dengan 4,2%. Selanjutnya motor Yamaha Mio, berarti Yamaha Mio itu 120 kali 100 per 100 kali 100%, hasilnya adalah 20 per 100 kali 100% itu 0,2 kali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya Suzuki Next2 dari 125 ya, kurang 75 ini ke 100% ya, jadi menjadi 50 per 75 ke 100%, itu sama dengan 0,67 kali 100 atau sama dengan 67%. Kemudian persentase Suzuki Ninja RR berarti 20 kurang 80 per 80 kali 100 ya, atau 40 per 80 kali 100 sama dengan 0,5 kali 100 menjadi 50%. Dan terakhir Honda Beat. Nah, Honda Beat ini 100 kurang 90 menjadi 10 per 90 kali 100 atau 0,11 kali 100 sama dengan 11%. Nah, dari sini jelas kelihatan bahwa yang paling tinggi persentase penjualannya dari Februari ke Maret adalah 67%. Atau C. Suzuki Next2 ya, Suzuki Next2. Kemudian nomor yang keempat. Perhatikan tabel yang namanya kehadirannya, jurnal, dan pengabdian masyarakatnya ada. Tabel nama dosen yang akan diperagakan dari Kementerian Pendidikan dengan syarat adalah kehadiran minimal 75 dan memiliki jurnal minimal 3 dan minimal pengabdian masyarakatnya ada 3. Dari tabel di atas siapa yang mendapatkan? A. Suci Amir dan Yuyun, B. Amir, Yuyun, dan Baharudin, C. Dadang, Cinta, dan Fikram, D. Yuyun, Fikram, Baharudin, E. Ima, Amir, Dadan, dan Fikram. Kita bahas, juga merupakan soal latihan ya, untuk gambaran soal CPNS tahun 2024 tentang analisa tabel. Suka dengan videonya? Like dong. Kita jawab. Kita ambil kembali tabel tadi, kemudian kita lihat syaratnya ya, minimal 75, minimal 3 jurnal, dan minimal pengabdian masyarakatnya 3 kali. Karena ada kata hubung dan, maka semua syarat harus terpenuhi. Jadi kita lihat Suci kehadirannya tidak memenuhi, jurnalnya juga jurnal memenuhi dan mau dimasuk memenuhi, tapi kehadiran tidak memenuhi berarti sudah tidak bisa. Amir Kamal adalah 80 kehadiran memenuhi, kemudian jurnal juga memenuhi dan pengabdian juga memenuhi. Dadang kehadirannya memenuhi, tapi jurnalnya cuma 1 berarti memenuhi, pengabdian masyarakatnya 3 memenuhi. Cinta jelas 2 tidak memenuhi, hanya 1 yaitu pengabdian masyarakatnya. Kemudian Fikram memenuhi semua ini kehadirannya, tapi jurnalnya tidak memenuhi dan pengabdian masyarakat tidak memenuhi. Yuyun memenuhi semuanya ya, di sini 88 kehadiran, jurnal 5 dan pengabdian masyarakat 5. Dan terakhir adalah Baharudin juga memenuhi semua, 92 kehadirannya, jurnalnya 7 dan pengabdian masyarakatnya 5. Karena dia rajin kan, jadi lumayan banyak. Nah, dari sini yang memenuhi itu cuma 3, Amir, Kamal, Yuyun, dan Baharudin. Berarti jawaban yang benar adalah B, Amir, Yuyun, dan Baharudin. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Yang pernah menjadikan orang tua sebagai dana daruratmu dan menjadikan anak sebagai investasi masa depanmu. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.